Halo teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi di kita. Setelah 1 minggu ini kita rehab karena kebun kita sedang berbenah, jadi kita nggak sempat buat video. Hari ini saya akan berbagi ke teman-teman tentang teknik budidaya begonia ataupun memperbanyak jenis-jenis begonia. Di sini teman-teman bisa lihat. Nanti per episode bakalan kita review teman-teman ya, bagaimana teknik budidayanya dan kendala-kendalanya. Kita mulai dari yang pertama, kita bakalan review begonia yang satu ini yang ada di depan saya. Ini sering disebut dengan begonia list coklat karena bentuknya dan warnanya yang agak kecoklatan. Tetapi kalau teman-teman punya namanya yang lebih pas atau lebih benar, silahkan teman-teman komen untuk pembelajaran juga kepada saya biar tahu nama aslinya apa gitu. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini adalah ukuran remajanya teman-teman ya. Teman-teman bisa bedain di sini warnanya belum terlalu coklat, tetapi untuk warna daun aslinya dia seperti ini teman-teman. Ini dia. Ini adalah salah satu jenis begonia yang bisa saya katakan untuk 2 minggu belakangan ini peminatnya sangat banyak untuk daerah seperti daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Peminatnya paling banyak nih karena langganan saya yang biasanya minta produksi biasanya per bulan 20, sekarang meningkat hampir 50 pieces per bulan gitu. Jadinya saya rasa untuk daerah timur maksudnya peminat begonia list coklat sangat banyak. Jadi saya bakalan berbagi ke teman-teman bagaimana tips untuk memperbanyaknya dan apa aja kendalanya nih untuk budidaya begonia yang satu ini. Kita mulai yang pertama adalah review singkatnya dulu. Setelah tadi teman-teman lihat warnanya daunnya, kebetulan ini adalah kalau teman-teman order ini adalah ukuran yang remaja teman-teman ya. Ini dia, memang agak sedikit kecil karena begonia ini adalah jenis begonia yang berbatang tinggi teman-teman. Yang dalam artian dia tidak terlalu menggerombol seperti red chili, tetapi dia lebih mengarah ke begonia yang tumbuhnya tinggi ke atas yang berdaun di bagian batangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah indukan saya yang baru saya pangkas ya teman-teman. Jadinya teman-teman kalau lihat biasanya di video-video sebelumnya agak rimbun, ini tidak terlalu rimbun karena baru saya pangkas nih. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ini indukan, kurang lebih umur udah ada 8 bulan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini yang saya maksud batangnya adalah seperti ini nih. Ini dia batangnya ya. Dia di antara batang dan batang dia berjarak teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini dia. Ini adalah gambar daun mudanya teman-teman. Ini dia. Yang dia memang keluar dari kalau kita dibilang dari buku-buku bagian daunnya. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat dengan jelas. Untuk memperbanyaknya sendiri ada 2 cara teman-teman. Yang pertama teman-teman boleh menggunakan stek batang ataupun teman-teman boleh menggunakan stek daun. Akan saya beritahu tips dan triknya. Yang pertama adalah kita mulai dari stek daun. Pemilihan daun yang tua adalah teman-teman paling gampang bisa lihat dari batangnya teman-teman. Dan tidak lupa juga jenis begonia ini adalah jenis begonia yang teman-teman harus rajin untuk memangkasnya. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman daun yang bisa digunakan ataupun batang yang bisa digunakan adalah yang seperti ini. Ciri-cirinya adalah yang pertama jumlah bulu di batangnya ini tidak terlalu banyak teman-teman. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan ini yang muda ya. Kita contohkan. Ini dia, ini adalah yang sudah tua. Sedangkan ini adalah yang bagian yang muda. Jadi yang kita gunakan adalah bagian yang sudah tua seperti ini. Gampang melihatnya tadi seperti saya bilang, lihat bagian bulunya teman-teman. Sedangkan yang muda masih terlihat sangat banyak bulu-bulunya, sedangkan yang tua tidak lagi. Serasa dia lebih halus tapi memang memiliki beberapa bulu aja. Nah, dan daunnya seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau jenis begonia ini teman-teman nggak bisa berpatokan kalau dia sudah tua daunnya besar, tidak seperti itu. Teman-teman bisa lihat juga contoh seperti ini. Ini dia. Dia batangnya masih muda teman-teman, tetapi daunnya sudah besar. Ini dia. Nah, jadinya teman-teman nggak bisa berpatokan daun dewasa itu harus besar untuk jenis begonia ini. Kita ngomongin untuk memperbanyaknya. Di sini teman-teman bisa lihat
Di bagian batang ini teman-teman bisa langsung manfaatkan bagian daun dan bagian batangnya. Cara pemangkasannya, kalau saya pribadi saya nggak potong kandas teman-teman, tapi saya sisain kurang lebih 1 cm dari permukaan tanahnya. Ini dia, ini 1 cm kurang lebih. Oke, ini adalah daun tuanya tadi dan batang yang tua. Yang pertama adalah saya biasanya kalau untuk batang saya potong di bagian ini. Ini dia. Kalau ada daun juga nggak masalah teman-teman, tapi saya biasanya gunain yang seperti ini aja karena nantinya bakalan tumbuh keluar daun baru dari bagian ini. Oke, stek batang yang pertama adalah teman-teman jangan sisain terlalu banyak seperti ini. Jadinya teman-teman potong dia kurang lebih 1 cm dari bagian bukunya. Nih teman-teman bisa lihat, saya potong hanya sebagian ini aja. Oke. Untuk memperbanyaknya, teman-teman boleh bisa gunakan hormon perangsang akar ataupun secara natural aja teman-teman. Tapi berhubung karena hormon perangsang akarnya saya belum siapkan, saya ajarin teman-teman dengan cara natural aja nih. Oke. Saya kalau untuk indukan, kalau teman-teman belum punya media tanam, sebaiknya teman-teman lakukan di potnya sendiri aja, di pot tanamannya itu. Contohnya seperti ini. Ini teman-teman gemburkan tanahnya, nggak perlu terlalu dalam, gemburkan aja. Lalu teman-teman tanam sampai dengan bagian ini nih, bukunya ini. Karena akar itu bakalan keluar dari bagian bawah dan bagian bukunya ini nantinya. Oke, tanam seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, dia terkubur lumayan gitu, lumayan dalam dikit. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Kalau teman-teman mau coba dengan cara saya ini silahkan. Kalau saya pribadi sampai hari ini belum ada kendala untuk teknik seperti ini. Untuk daunnya sendiri, pembelajaran saya adalah dia ini jenis daun yang nggak suka dibagi gitu teman-teman. Daunnya nggak suka dipotong-potong gitu untuk memperbanyaknya. Karena kalau pengalaman saya pribadi, kalau di seukuran ini dibagi 2, biasanya lebih rentan dia pada saat pembibitan itu dia lebih cepat layu gitu. Jadinya saya lebih rekomendasi teman-teman gunain 1 utuh seperti ini. Bagian yang dibuang adalah bagian pinggirnya aja teman-teman. Bagian pinggirnya aja. Ini dia. Nah, teman-teman jangan lupa potong bagian ujungnya. Teman-teman juga boleh memberi hormon perangsang akar, nggak masalah. Tapi ini saya secara natural aja teman-teman ya. Dan untuk begonia sendiri, list coklat ini, saya biasanya menutupnya sampai dengan bagian ujung daun ini teman-teman. Di bagian sini, saya kubur sampai dengan bagian ini, tidak tenggelam sampai dengan bagian ini. Sampai cukup ini aja nih. Contohnya seperti ini. Oke. Dia cukup tertutup seperti ini aja teman-teman. Ini dia. Saya biasanya lebih berhasil karena kalau biasanya saya tutup pakai tanah dengan sampai seperti ini, dia lebih rentan busuk teman-teman daunnya. Bukan dia kering, tapi dia busuk gitu. Karena mungkin jenis daun ini dia tidak tahan terlalu banyak air gitu. Oke teman-teman, itu tadi ya saya udah jelaskan hal yang paling penting tentang budidayanya. Teman-teman boleh melakukan stek batang ataupun stek daun. Untuk kendalanya sendiri adalah begonia jenis ini dia tidak tahan terkena air yang terlalu banyak teman-teman, terutama di bagian daun. Jadi ya kalau untuk begonia jenis ini saya sarankan teman-teman letakkan di bagian ataupun di areal yang tertutup gitu. Jangan teman-teman letakkan di bagian luar seperti di bawah paranet ataupun yang terkena air hujan langsung, karena ini daunnya sangat mudah terkena penyakit teman-teman. Dan ini saya contohin, ini adalah contohnya terkena penyakitnya seperti ini. Dia kering-kering teman-teman, bagian pinggirnya dia kering-kering, bagian tengah juga kering-kering. Padahal saya sudah meletakkan di bagian greenhouse, tetapi memang terkena air penyiraman aja dia rentan atau sangat mudah terkena serangan jamur. Nah, untuk hamanya sendiri ini kalau saya pribadi beberapa jenis hama tidak terlalu suka pada jenis begonia daun ini. Jadinya teman-teman harus lebih intensif pada penanganan ataupun pencegahan serangan jamur ataupun fungisida. Dan untuk pupuknya sendiri, saya ini karena dia daunnya sangat berwarna, saya lebih tekankan ke penggunaan pupuk organik teman-teman.
Pupuk organik seperti apa? Bukan seperti kotoran ayam ataupun kotoran kambing ya teman-teman, tapi saya gunakan pupuk organik cair. Seperti contohnya kalau di umum seperti NASA, seperti G2, merek-mereknya seperti itu gitu. Yang dimana kandungan NPK-nya sudah terukur. Kalau saya gunakan pupuk kimia juga kemarin pernah, tetapi saya lebih mendapatkan efek yang lebih di begonia ini dengan menggunakan pupuk organik cair. So, itu adalah penjelasan saya tentang begonia list coklat ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkannya, terutama pada bagian memperbanyaknya, agar teman-teman tidak takut ataupun teman-teman bisa memperbanyak begonia ini. Apalagi begonia ini sekarang sangat-sangat banyak peminatnya teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang teman-teman masih janggal dalam video ini, silahkan teman-teman komen ataupun langsung WA kita di deskripsi ini ataupun di video ini. Sebisa mungkin nanti kalau ada teman-teman pertanyaan, sebisa mungkin kita jawab ataupun nanti kita bikinin video untuk lebih jelasnya. Oke teman-teman, sekian review begonia list coklat, sampai jumpa di video selanjutnya.